Lampiur dan teman-teman. Perkenalkan, saya Priscilla Hawina Pranata dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Unika Atmajaya BSD. Nama saya Gabriela Fursiawati dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya Brandon dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Kampung Naga. Kampung pilihan kami adalah Kampung Naga yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga terkenal akan kelompok masyarakat yang memegang adat istiadat peninggalan leluhur dengan kuat, di mana adat yang dipegang ini adalah adat Sunda. Kampung Naga sendiri seringkali menjadi objek kajian antropologi. Para antropolog datang untuk mempelajari kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Masyarakat Kampung Naga masih memegang segala adat dan istiadat nenek moyang mereka atau leluhurnya dengan sangat kuat, di mana ini terlihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya adalah seperti dalam tata aturan kehidupan, bentuk rumah, cara bertani atau bercocok tanam, kegiatan komunikasi dalam komunitas, serta dalam cara memandang serta memperlakukan alam dan lingkungan di sekitarnya. Kampung Naga sendiri memiliki dua sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan non-formal atau tradisional yang dipegang oleh Kuncen, Punduh, dan Lebe. Lalu ada pemerintahan formal yang dipegang oleh RT dan RW. Sistem pemerintahan tradisional yang dipegang oleh Kuncen juga memiliki orang-orang yang turut membantu dalam pemerintahannya, yaitu Punduh dan Lebe. Punduh mempunyai tugas untuk mengatur aktivitas kehidupan masyarakat sehari-harinya, sedangkan Lebe memiliki tugas untuk mengurus jenazah dari awal sampai akhir. Lalu, Kuncen sendiri memiliki tugas sebagai pemangku adat dan pemimpin dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan. Untuk menjadi Kuncen, ada syarat-syaratnya sendiri, yaitu yang pertama, seorang Kuncen harus merupakan seorang laki-laki dewasa yang berusia minimal 35 tahun, dengan pengecualian apabila Kuncen sebelumnya telah meninggal atau calon Kuncen yang secara resmi sudah terpilih belum berumur atau masih kecil. Yang kedua, Kuncen harus memiliki relasi dengan Kuncen sebelumnya. Lalu, apabila Kuncen lama sudah tidak sanggup bekerja, maka masyarakat dapat memilih Kuncen baru. Yang keempat, Kuncen pilihan harus dipilih melalui musyawarah. Jadi tidak boleh ditunjuk secara langsung dan diberikan gelar. Dan yang terakhir, Kuncen harus mendapatkan dukungan dari minimal 3 orang tertentu yang mendapatkan wangsit lewat mimpinya. Pemimpin adat Kampung Naga sendiri mengkomunikasikan pandangan kosmologi tentang waktu yang mereka miliki secara bahasa tutur atau lisan, serta cara penyampaian pesannya melalui komunikasi antar persona diadik, persona triadik, dan komunikasi kelompok kepada anggota masyarakat Kampung Naga dengan tujuan untuk mempertahankan adat istiadat secara turun-temurun. Substansi pandangan kosmologi waktu sebagai pesan komunikasi yang dimiliki oleh pemimpin adat terdapat 25 macam, sebagai waktu metris atau nomos yang dapat dikategorikan menjadi 7 kategori, yaitu kala dalam waktu, waktu sakral khusus untuk upacara adat, norma waktu khusus untuk mencari nafkah, waktu nahas, makna khusus dalam waktu, waktu uga atau ramalan, dan nama waktu serta nama makna waktu. Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur. Adat istiadat menjadi pegangan hidup yang dibagi ke dalam 4 bagian, yakni wasiat, larangan, amanat, dan akibat. Wasiat merupakan tradisi leluhur yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Salah satu wasiat yang ditaati yakni bertani. Kegiatan bertani bagi masyarakat Kampung Naga memiliki makna ekonomi dan nilai keyakinan yang harus dihayati. Maka dari itu, mereka tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia dalam menjalankan kegiatan bertani mereka. Selain itu, masyarakat Kampung Naga memiliki beragam benda-benda peninggalan leluhur seperti keris dan tombak yang dikeramatkan dan diletakkan di suatu tempat bernama Bumi Ageng. Setiap hari, Bumi Ageng dijaga oleh seorang wanita yang sudah menopause dan memiliki garis keturunan dengan leluhur. Bumi Ageng tidak boleh diperlakukan secara sembarangan sebab masyarakat setempat meyakini bahwa tempat ini adalah tempat yang sakral.
Selain itu, masyarakat juga dilarang untuk memasuki hutan naga, sebab tempat tersebut merupakan tempat sakral yang tidak boleh tersentuh oleh manusia. Larangan adalah tradisi tentang tabu ucapan, tabu perbuatan, dan tabu benda. Tabu ucapan meliputi penyebutan kata kering, berbicara pada saat hari atau bulan pantangan, yakni hari Selasa, Rabu, Sabtu atau Syafar, dan pada saat berlangsungnya upacara. Tabu perilaku meliputi melakukan kegiatan kerjasama, musyawarah, dan diskusi pada saat hari atau bulan pantangan. Tabu benda meliputi pembangunan rumah yang menggunakan tembok. Tak heran jika semua rumah di Kampung Naga menggunakan batu, kayu, dan bambu. Jumlah rumah di Kampung Naga pun tidak boleh bertambah, yakni hanya boleh terdapat 103 rumah. Apabila seseorang ingin mendirikan rumah lagi, maka ia harus mendirikan rumah tersebut di luar desa. Hal ini dilakukan agar tidak ada persaingan di antara masyarakat yang akan memicu konflik. Masyarakat di Kampung Naga sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, sehingga sudah menjadi kewajiban bahwa mereka tidak boleh melanggarnya. Mereka percaya, apabila larangan tersebut dilanggar, malapetaka akan datang. Amanat adalah pesan leluhur bagi masyarakat untuk mempertahankan pola hidup sederhana dan damai, serta melaksanakan upacara ritual. Filosofi hidup yang mereka pegang berbunyi teu saba, teu boga, teu weduk, teu bedas, teu gagah, teu pinter. Yang jika diartikan kurang lebih intinya, jika mau hidup bahagia, warga Naga harus menjauhi kehidupan harta, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, dan hidup secukupnya secara bersahaja. Tidak heran jika masyarakat Kampung Naga tidak tergiur dengan kehidupan modern, terlepas dari lokasi mereka yang tidak jauh dari hiruk-pikuk kota. Akibat adalah konsekuensi moral atas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap perintah atau larangan leluhur dengan perasaan bersalah terhadap leluhur sebagai hukumannya. Bagi masyarakat Kampung Naga, budaya akibat memiliki nilai spiritual yang tinggi, meskipun dosa atau kesalahannya tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, kesalahan yang dilakukan akan menyiksa batin orang tersebut akibat beban yang ditanggung. Beberapa konflik pernah terjadi antara masyarakat Kampung Naga dengan pemerintah, salah satunya di tahun 2009 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti minyak tanah dengan gas. Warga Kampung Naga yang sehari-hari menggunakan minyak tanah pun keberatan dengan hal ini, terlebih karena adat mereka tidak memperbolehkan penggunaan gas dan listrik. Kampung Naga kembali ditutup untuk turis sebagai bentuk protes karena masyarakat Kampung Naga menganggap pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan warganya. Meskipun masyarakat Kampung Naga hidup dengan sederhana dan tradisional, namun masyarakat Kampung Naga menyambut dengan baik pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan mereka ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dan juga kesadaran sebagai warga negara untuk memilih. Ucu Suherlan, selaku juru pelihara dan sesepuh adat mengatakan bahwa pengabdian kepada negara dan pemerintahan yang sah adalah benar-benar untuk mengabdikan diri, bukan untuk meminta-minta. Seluruh warga ikut berpartisipasi dalam pemilihan, kecuali bagi yang sakit karena lokasi TPS yang jauh dari rumah. Biasanya, TPS didirikan di halaman parkir kendaraan pintu masuk Kampung Naga. Pada tahun 2019, jumlah daftar pemilih tetap warga Kampung Naga dan sekitarnya mencapai 298 orang. Partai politik. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Samsam Samaludin, dalam hal penyelenggaraan pemilu, para penduduk warga Kampung Naga selalu memiliki tingkat partisipasi yang baik setiap tahunnya. Di Desa Naga Tasikmalaya
tidak ada partai politik yang dominan. Dikarenakan selama masa kampanye ini tidak pernah ada calon anggota legislatif, orang partai, ataupun tim sukses mendukung calon presiden serta wakil presiden yang datang ke Kampung Naga. Jaraknya dari pusat kota Tasikmalaya sekitar 30 km, sementara dari kota Garut sekitar 25 km. Secara administratif, Kampung Naga adalah bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi pemukiman Kampung Naga terletak di sisi Sungai Ciulan. Batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk dan di sebelah utara serta timur dibatasi oleh Sungai Ciulan yang memiliki sumber air berasal dari Gunung Cikuray di Garut. Menurut data yang ada di rukun tetangga, penduduk Kampung Naga berjumlah 325 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 158 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 167 jiwa dengan total kepala keluarga sebanyak 104. Para penduduk umumnya menganggap pariwisata cukup membantu mereka dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pariwisata serta Kebudayaan. Melalui berbagai media, Disparbud mempromosikan Kampung Naga sebagai kampung adat yang menjadi objek wisata khas Kabupaten Tasikmalaya. Penduduk di sana mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, atau menjadi buru-buru kecil-kecilan dan pekerjaan tradisional lainnya dikarenakan kebudayaan mereka menolak budaya modernisasi dan juga menolak campur tangan pihak luar.